Pemirsa, masih banyak berita menarik lain yang kami suguhkan dalam Selebrita Pagi. Saksikan terus Selebrita Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.15, hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Trans 7. Waktunya saya, Auxilia Paramita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Satu persatu korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi akhirnya muncul ke ruang publik. Salah satunya adalah Junaidi. Selama 3 tahun lebih menjadi murid Dimas Kanjeng, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 akhir, Junaidi mengaku selalu menurut apa yang dikatakan Dimas Kanjeng. Selain memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal di Padepokan, uangnya sebesar ratusan juta juga raib tak tentu rimbanya. Janji Dimas Kanjeng untuk memberikan bonus 20 miliar dan menggandakan uangnya menjadi 205 miliar hingga kini hanya sekedar pepesan kosong. Sementara itu, pasca penangkapan Dimas Kanjeng, berangsur-angsur ribuan pengikutnya mulai meninggalkan Padepokan. Dari 3.000 lebih pengikut Dimas Kanjeng yang sebelumnya tinggal di Padepokan, kini hanya tersisa 204 orang yang masih bertahan. Lalu apa kabar terkini dari kasus hukum yang membelit Dimas Kanjeng? Saya kira untuk kabar yang terbaru ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian, baik yang dilakukan oleh Polres Probolinggo maupun Polda Jawa Timur. Jadi sampai hari ini terfokus pada pembunuhan dan tindak pidana penipuan. Saya bukan semakin sadar, saya sampai kurang lebih mulai 2011 sampai 2014 akhir. Berarti saya ini kurang lebih 3 tahunan, saya ini pikiran ya nggak normal. Artinya saya juga sering lupa kepada keluarga, kepada anak dan istri. Saya ingin terus ke Padepokan. Kalau saya pribadi hanya 205 juta, Mas. Saya dijanjikan pada saat itu, karena itu bukan langsung menjanjikan sekian M untuk foya-foya, tidak, tapi dia menjanjikan saya untuk mengikuti Pilkada 2015 di Kabupaten Situbondo. Mereka akan memberi bonus 20 miliar awal, dan uang 205 itu akan diproses menjadi 200 miliar. Jadi bonus dulu mau diberikan 20 miliar. Ternyata tidak pernah terbukti. Sementara di lain kisah, perseteruan ayah dan anak Mario Teguh dan Aryo Kiswinar mulai merembet ke tim kuasa hukum masing-masing. Setelah kuasa hukum Mario Teguh melaporkan kubu lawannya dengan sangkaan pencemaran nama baik dan fitnah, maka Sabtu akhir pekan kemarin giliran tim kuasa hukum Kiswinar yang melaporkan balik kuasa hukum seterunya itu ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan yang sama. Lantas akan seperti apakah akhir dari perseteruan Mario Teguh dan Kiswinar yang mulai melebar tak tentu arah? Jadi pada hari Sabtu jam 19, kami telah membuat LP, laporan polisi, melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap kuasa hukum Mario Teguh, inisial V dari G dari Golf, S dari Sierra, melalui medsos yang menyatakan: 1. Tim kuasa hukum Kiswinar Teguh, Aryani Sunarto, telah melakukan kebohongan publik. Pihak Kiswinar dan Aryani Sunarto mempunyai motif material. Saya tidak pernah memfitnah atau mencemarkan nama baik siapapun juga sehubungan dengan yang dituduhkan dalam LP mereka. Tolong mereka harus bisa membuktikan. Wendy suka joget. Parto suka minum.
Suka ngambek. Kalian semua jahat. Semua suka lucunya Opera Van Java episode baru. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Trans 7. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu